Kau memilikiku betapa hatiku betapa hatiku berterima kasih Yesus.
menyelamatkan kita, memberkati kita. Haleluya. Sampai saat ini berarti Tuhan masih mau kita semua meningkat lagi, lebih cinta Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, lebih takut akan Tuhan senantiasa. Haleluya. Dan Tuhan masih beri lagi kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki kehidupan kita. Haleluya. Tingkah laku, perkataan, perbuatan kita di dalam hati, pikiran, angan-angan, perasaan kita, supaya semuanya itu boleh diselaraskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita lebih lagi di tahun-tahun yang lewat, di tahun 2025 yang akan kita lewati ini, tahun 26. Dia akan memelihara kita lebih lagi, sebab janjinya ini ada benar. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mari berdiri dan dari pujian ini sekali lagi bilang pujian cuma dari dasar hati kita sambil merenungkan Engkau begitu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, entah dengan tangan kasih-Mu Engkau tibakan tempat ini dengan selamat. Bersama kami yang mengucap syukur, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba pelayan yang berbuat pada pagi hari ini, dan urapkan dari tempat-tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita sama-sama bernyanyi, kita mau memuji Tuhan.
Kita mau tepuk tangan sama-sama ya.
butuhkan, Tuhan tuh pasti tolong ya saudara. Ada yang mau bersaksi? Kalau belum ada, saya mau sedikit sharing ya saudara. Ini kan sudah akhir tahun ya saudara, tinggal 3 hari lagi kita menuju tahun yang baru 2026. Nah, saya itu orangnya biasanya kalau tahun baru itu kan orang-orang suka buat resolusi tahun baru gitu kan ya saudara. Tapi saya itu jujur ya, selama ini saya nggak pernah membuat resolusi tahun baru. Soalnya kalau saya suka ya dikerjakan apa aja yang di depannya, nggak usah kayak planning tahun ini mau apa gitu ya. Saya sukanya ya mengalir, pokoknya dikerjakan yang terbaik gitu. Nah tapi tahun 2025 ini tiba-tiba entah kenapa saya itu kepikir, ya sudah saya buat deh gitu. Saya tahun ini kepingin apa, saya berharap apa tahun ini. Akhirnya saya buat ya saudara, nggak banyak-banyak, cuman 2 tok ya. Saya kepingin murid saya bertambah 3 orang yang pertama. Terus yang kedua, saya kepingin pergi ke suatu tempat gitu ya. Saya buat cuma 2 aja sambil saya berdoa. Saya doakan terus untuk tahun 2025 ini. Nah, dan puji Tuhan, Tuhan itu ternyata menjawab doa ya saudara. Biasanya saya, masa sih gitu ya, bisa, gak usah buat-buat deh, nanti kan gak bisa semua. Tapi ternyata Tuhan itu menjawab loh saudara. Kalau kita mau mendoakan, kalau kita mau percaya, Tuhan itu tolong. Kalau kapan hari saya sempat saksi ya, saya pengen punya 3 murid, Tuhan kasih 4 di tahun ini. Ya itu karena Tuhan itu pasti baik saudara buat kita semua. Kalau kita itu dibilang anaknya, kita itu sahabat Tuhan, kita panggil Tuhan itu Bapa. Ya sama seperti kalau kita minta sama orang tua ya, orang tua itu pasti ingin yang terbaik sama anaknya. Sama Tuhan itu juga gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya saudara, kalau nanti tahun baru 2026 kita
daripada masalah persoalan kehidupan kami. Engkau sudah menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Engkau akan melanjutkan kasih setiamu kepada kami semua yang mau taat dan setia kepada Engkau. Engkau akan tunjukkan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, berkat yang lebih lagi, baik secara rohani, secara jasmani, untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa-Mu. Urapi kami semua, urapi tempat ini dengan hadirat-Mu. Haleluya, nyatakan kasih kuasa-Mu, penghiburan, pertolongan, kekuatan lewat firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan iblis kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih buat bantuan doanya. Tadi malam saya sama Bapak Gembala sampai di Propodo, sesudah mengikuti camp keluarga selama 3 hari di Selekta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tadi pujian sudah mengatakan kalau kita ada hari ini karena Tuhan baik, kasih Tuhan. Haleluya. Ini suaranya saya sama Bapak Gembala podo kena flu semua ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan lindungi semua, Tuhan beri kekuatan, Tuhan baik. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Saya selalu mengatakan, biasanya saya mengatakan apa? Kita akan belajar firman Tuhan. Selalu ada kata belajar. Tuhan Yesus itu tidak hanya mencari penggemar saja ya, biur ke sana, biur ke sini. Tapi Tuhan Yesus itu cari murid. Murid itu disciples. Murid itu disiplin. Murid itu belajar. Untuk bisa menjadi murid itu harus meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia. Itu ada di Lukas 14 ayat 33. Kita cek benar enggak? Lukas, coba kita lihat ya. Itu murid ya. Haleluya. Kalau saya sudah sempat dididik oleh Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Dia ya. Waktu menikah saya tinggal di Darmo Permai. Tapi saat kita harus meninggalkan semuanya, kita tinggalkan semuanya, betul ya? Lukas 14 ayat 33 itu berbicara tentang kemerdekaan dalam kuasa kasih setia. Haleluya, haleluya. Kuasa itu kasih karunia, anugerah, kasih setia. Lukas 14 ayat 33, judul berikutnya di sini dikatakan, nggak tahu kalau di Alkitab situ ya, ini Alkitab untuk belajar firman Tuhan. Dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus, harus ya, harus dilepaskan, nggak ada yang dipegangi lagi. Ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi murid itu melepaskan diri dari segala miliknya. Sudah, tidak ada yang digandoli ya. Ayo kita belajar sekarang ya. Mulai masuk ya. Haleluya. Ini ibadah yang terakhir ya. Kurang 29, 30, 31, 3 hari habis dan 20, 25. Kita segera memasuki 20, 26. Saya kemarin waktu ikut 3 hari banyak hal yang saya lihat ya.
Kita itu belajar itu harus tiap hari, belajar mendengar. Sebab itu firman anak Allah di dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan apa? Bertobatlah. Bertobat itu sudah tidak pakai caranya sendiri, pakai caranya Allah itu bertobat. Selama kita pakai cara kita sendiri, kita harus bertobat. Firman Allah Bapa, Matius 17 ayat 5, cuma satu-satu tak firmannya. Dengarkanlah. Tuh, saya lihat itu orang-orang itu kok sulit untuk dengar, itu sulit ya. Pengumuman 3 hari itu pengumuman sudah disiapkan sama panitianya. Dikasih lembaran kertas, dikasih di HP PDF. Pengumumannya diulang-ulang, tapi masih ada yang tidak mendengar. Kalau sudah sampai situ tuh saya sedih sekali ya. Buku sudah dikasih, semua sudah dikasih. Saya kalau dikasih tata tertib, yang namanya tata tertib itu saya pegang terus, saya baca terus. Baca itu ternyata nggak bisa cuma sekali ya. Haleluya. Perhatikan, nanti kalau kita tidak belajar tertib dari kecil sampai tua, hidup itu sulit ya. Campnya tentang keluarga bahagia. Akhirnya dibahas apa itu bahagia. Apa bahagia? Di situ diambil dari Mazmur 128, nanti dibaca sendiri Mazmur 128. Dikatakan di situ keluarga bahagia, Yesus di hati, senyum di pipi. Mereka bisa ya, keluarga bahagia, Yesus di hati, senyum di pipi. Apa artinya? Kita terus terima dari Tuhan. Apa Yesus itu? Yesus itu firman. Jadi kalau kita ngomong Yesus di hati, tapi tidak mau baca firman, kita akan terima badai ya. Saya sering ingatkan Bapak Gembala, anak-anak, yang disampaikan itu harus yang sudah kita lakukan. Banyak orang yang menyampaikan teori macam-macam, diri sendiri tidak melakukan, cepat atau lambat pasti kena badai. Semua ada ayatnya. Saya tidak bicara keluar dari ayat. Semuanya ada berapa? 7, 7, 3, 6, 9, 2. Kemarin saya sempat diberi waktu dan saya ingatkan di Wahyu 22. Coba perhatikan 5 ayat terakhir, 17, 18, 19, 20, 21. Kejadian itu 1 ayat 1 sampai Wahyu 22. Perhatikan 5 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-17 itu firman Roh Kudus bersama kita. Kita itu mempelai. Mempelai itu dewasa, dari murid terus meningkat, dari anak jadi murid, terus jadi sahabat, sampai jadi mempelai. Mempelai bersama Roh Kudus, itu firmannya Roh Kudus. Mengatakan apa? Cuma satu ngomongnya. Marilah. Hidup kita itu hidup yang mengundang. Kemarin waktu di Selekta ya, kalau di Selekta jalan-jalan ya jangan hanya jalan-jalan biasa ya. Saya perhatikan orang di sekitar, tidak ada yang kebetulan. Orang-orang yang kita lewati, langsung tanya sama Tuhan, mesti ngomong apa. Ada bapak ibu tua, karena mereka sudah sepuh, mereka hanya duduk kan, karena sudah sepuh. Bapak, ibu, longgo ya. Mungkin kalimatnya hanya gitu. Oh, mereka langsung senang. Oh iya bu, kira-kira semua orang tadi lewat situ hanya lewat gitu aja. Perhatikan hidup kita tidak boleh sama dengan orang biasa. Kalau kita melewati orang, jangan cuma lewat gitu aja. Orang yang kita lewati itu sudah diatur Tuhan. Siapa yang kita lewati,
Ini Wahyu 22:17, marilah. Kata marilah itu kata-kata undangan, mungkin kita berupa banyak ya. Bisa ditanyakan Bapak Gembala, ada yang Bapak Gembala kelihatan, ada yang saya sama teman-teman waktu itu. Mungkin sempat duduk, ada sepasang suami istri muda ya. Terus kita jalin komunikasi. Saya dikasih rengginang. Saya kan suka rengginang ya. Kalau saya dikasih, saya terima. Itu bukan karena rengginangnya. Akhirnya terjalin suatu komunikasi, dipanggil untuk foto, pamit ya. Saya foto dulu ya, terima kasih. Saya itu suka rengginang, kok ketemu rengginang. Iya tak Bu, katanya. Haleluya. Dan terus dengar, perintah itu terus dengar. Diperintahkan datang langsung foto. Mereka datang, cari makanan sendiri-sendiri. Panitianya sampai posting. Saya tuh sampai bilang, satu orang ini kok cek wangele. Iya kalau anak TK ya. Itu perhatikan, saya sampai ingatkan, sampai nanti sudah sepuh. Belajar diem, belajar dengar. Bertobat itu diem, terus dengar. Habis dengar itu terus ngomong. Ngomongnya itu harus cocok sama firman. 17 itu ya. Coba perhatikan 18 dan 19. Belum ya, belum masuk situ, kita masih dapat. 18, 19 perhatikan di sini. Baca, cuma 5 ayat. 5 ayat terakhir, 17, 18, 19, 20, 21. 17 itu kita bersama Roh Kudus. 18, 19 dikatakan apa? Jangan nambahi, jangan ngurangi. Penting itu ya. Firman Allah ini dibaca firman, diterima firman, bekerja firman. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Yesus firman. Senyum di pipi. Jangan cuma pintar lihat dia senyum di pipi. Tapi lihat orang cuma dilewati aja. Lewati orang harus apa? Senyum di pipi. Apa itu senyum di pipi? Orang yang tidak pernah sambat. Sambat itu jahat, sambat itu harus bertobat. Orang harus penuh syukur. Penuh syukur. Ditaruh di mana-mana itu yang terbaik, dikasih apa-apa itu yang terenak. Belajar ya, belajar. Nanti kalau tidak bisa diam sampai tua, bingung. Sudah tua itu masih bingung. Saya sampai bilang, duduk. Suruh duduk. Saya mesti tanya ini. Sulit ya. Sudah diumumkan bis 2, bis 1. Masih ngomong tidak tahu, bis berapa tidak tahu. Perhatikan. Belajar ya, ayo belajar. Belajar. Ini bukan firman saya. 17, 18, 19, 20, 21 dikatakan apa? Itu lengkap. Kita akan mengatakan datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Benar-benar kehidupan yang siap. Kita tidak boleh sama dengan yang lainnya. Kehidupan yang dengar, diumumkan hari kedua merah hitam, hari ketiga batik, dengar. Nanti kumpulnya di sini dengar, masih cari-cari dan cari-cari sambil nyalakan panitia. Kok tidak diomongi kalau kumpulnya di sini? Apa panitianya tidak senang kalau situ ya? Sudah diomongi, sudah dibikinkan pengumuman, sudah dikirim ke HP. Yang tua tidak bisa HP itu sampai sudah dicetakkan kertas. Dibaca, kertas ini bukan buat ditaruh. Ayo belajar. Saya saksikan jemaat di sini ya, saya bilang luar biasa. Jemaat di sini luar biasa. Saya bilang kalau saya firman, kalau dengar anak kecil ngomong saya masih bisa terima. Tapi kalau sudah orang dewasa ngomong, kalau saya di pusat itu firman tuh di sini ngamuk. Bisa diem nggak? Saya akan bicara, saya tidak pernah bicara molor ya. Itu tertib. Sebab itu diem dengar. Sama anak-anak suruh saya keras, diem dengar. Itu kuncinya. Kenapa kok jadi anak pintar? Dengar. Gurunya ngomong apa itu didengar. Kenapa anak sekolah sampai tidak naik?
Jadi tidak pintar, tidak mau dengar. Ya. Kuncinya itu dengar. Nanti di Alkitab ada semua, yang saya omong ini ada semua. Mendengar itu menjadi berkat. Ya. Ada seorang ibu yang suka ngomong, semua orang tidak mau dengar. Katanya suami saya, kamu dicari mah. Soalnya dia tahu yang mau dengar cuma saya, katanya. Dia cari saya di tempat makan tuh, dia cerita, saya dengar. Kemarin dari bis sempat hujan, begitu saya turun ada petugas gereja, Bu Henry ini jas hujan. Perhatikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Langsung dapat tempat untuk ngiyup, ada tempat untuk naruh tas, ada tempat tasnya saya duduk. Tasnya kan bisa diduduk ya. Semua pada ribut sendiri. Kacau balau. Belajar tertib ini ada di firman. Belajar. Itu dari kecil belajar itu. Hidup itu belajar. Mulai dari perut itu belajar terus sampai nanti kita Wahyu 22 ayat 21. Kita menjadi God's holy people. Umat milik Allah yang kudus. Kudus itu apa? Ya cocok sama firman. Senyum itu syukur, ndak isine sambat. Sing inilah, sing itulah. Ada yang rewel ya. Anduk basah minta gantilah. Bau ndak enak minta ganti batak. Belajar terima ya. Belajar terima, belajar nggak ngerepoti orang, belajar. Kalau yang saya omong ini ndak benar, bisa tanyakan Bapak Gembala. Bagaimana sikap saya kalau saya pergi dan lain sebagainya. Jangan sampai sudah dibilangi koper ditaruh ruangan, siap pulang kunci diserahkan resepsionis, tidak dengar. Koper tidak ditaruh ruangan, kunci tidak diserahkan sampai dipanggil-panggil. Saya sampai doa tuh. Iya kalau ini anak sekolah minggu ya. Anak saya meskipun kecil tertib, ayo belajar tertib. Di sini ada. Ibadah minggu pagi belajar tertib GPPS Tropodo 28 Desember 2025. Firman Allah ini kan diomong perjanjian lama, perjanjian baru ya. Seluruhnya itu sebetulnya apa? Ada loh di firman. Saya nggak ngarang. Ini adalah tertib hidup keselamatan. Haleluya, baca, makan. Kita makan, semua kerja. Ada yang keluar, ada yang diserap tubuh. Firman, baca, makan. Haleluya. Jadi bukan karena standar saya terlalu tinggi, saya dimarahi banyak orang, katanya standarnya Bu Henry itu terlalu tinggi. Saya nggak pakai standar saya. Ini firman. Coba belum masuk ya Bu Lusin, soalnya saya dapat terus di sini ya. 1 Timotius 1 ayat 4. Coba, saya nggak ngarang loh. Yang tadi Wahyu 22 itu dibaca sendiri 5 ayat terakhir. 1 Timotius 1 ayat 4. Hidup itu harus tertib, miliki cara hidup yang baik. Jadi bukan karena Bu Henry cerewet, gitu aja kok salah. Bukan. Kita harus belajar karena keselamatan itu anugerah. Kita terima, dan orang yang sudah terima keselamatan hidupnya beda. Boleh tanya ke Bapak Gembala semua ya, nanti mungkin kalau saya sudah pulang ke surga atau gimana ya. Silakan pasang-pasang sama Bapak Gembala ya. Apa benar Bu Henry itu ngomong tok, apa sudah dijalani ya. Tanya Bapak Gembala, kalau kita keluar kamar itu rapi. Kalau pegawainya masuk mau bersihkan kamar, pegawainya nanti bingung, kamarnya sudah rapi ya. Tiap harinya bentuk rapi, bukan kalau hanya mau pulang tak rapikan enggak. Itu bukan hanya di hotel, di rumah, mau pergi semua tidak diledakan, pergi ke susu telat semua enggak. Kelihatannya kecil-kecil ya, tapi itu penting. Itu di firman ada 1 Timotius 1 ayat 4. Ini peringatan terhadap guru palsu, sampai seperti itu ya judulnya.
Guru palsu itu apa? Pintar ngomong, tidak pernah jalani. Orang bilang apa? Gajah di belangkoni. Pintar khotbah gak iso nglakoni. Itu guru palsu, nabi palsu itu. Pintar didik, pintar ngomong. Saya waktu diberi kesempatannya, mereka cuma kasih teori banyak. Saya simpulkan, yang penting itu 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita tuh wajib hidup seperti Kristus. Itu firman yang bilang. Jadi kalau ngomong itu harus cocok sama Tuhan, berbuat harus cocok, pergi kemanapun itu harus atas perintahnya Tuhan. Dan tidak ada sakit hati. Ayatnya Pak Hardi ya, Galatia 2:20. Hafal. Hidupku bukannya aku lagi. Ada yang sakit hati. Oh, hidupku bukannya aku lagi kok. Tidak ada sakit hati, dendam, macam-macam ya. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Itu firman yang ditambahi, dikurangi. Seperti Yohanes 4 saya ingatkan, di Yohanes 4 itu perempuan Samaria itu tidak ada sebutan perempuan Samaria itu perempuan Sunda ngambil istrinya orang, itu tidak ada kata-kata seperti itu ya. Ngambil suaminya orang, tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi banyak yang ditambahi kan. Itu sampai saya itu sampai dapat bahasa aslinya. Bahasa aslinya, dia itu perempuan yang sangat menderita. Dicerai suaminya sampai 5 kali karena zaman dulu harus bisa meneruskan keturunan karena mereka menunggu Mesias. Dia seorang perempuan yang sangat menderita. Akhirnya dia ketemu Yesus. Haleluya. Dan yang tinggal bersama dia saat itu bukan suaminya, tapi siapa? Saudaranya. Karena di sana tidak boleh seorang wanita tinggal sendirian. Harus sama saudara sepupunya atau siapa untuk jaga pamannya. Jadi jangan ditambahi ya. Banyak yang mengatakan anaknya Ayub penghujat itu kan, tidak ada loh kata-kata seperti itu. Ditambahi. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, dibaca aja. Ya. Ini dikatakan di sini. Nah, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan, nah ini. Saya 3 kata saya ambilkan dari 773692. Ada enggak? Ada kan? Tertib hidup keselamatan THK. Kalau telinga, hidung, kerongkongan ya, gampang ya. Ada tertib hidup keselamatan. Yang apa? Teruskan, yang apa? Diberikan Allah dalam iman. Diberikan Allah nih. Kita terima. Jadi kuncinya bahagia itu apa? Tidak usah teori banyak-banyak. Apa bahagia? Berjalannya dengan iman, larinya dengan firman. Kemudian kita terbang bersama Roh Kudus. Bertobat itu apa? Bertobat itu jalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Loh kok aku sakit ya? Loh kok masalahku belum hari? Itulah sing ketok. Coba kita lihat apa maksud Tuhan untuk kita belajar tertib hidup keselamatan. Berlari dengan firman, fokus firman, isi hidup kita dengan firman. Orang lari tidak mungkin bawa beban. Orang yang lomba lari masa bawa beban? Dia lari, lihat tujuannya, lihat garis finishnya, lari, fokus sama Tuhan. Ayatnya di mana? Ibrani 12 ayat 3. Dihafal ya. 1, 2, 3. Lari 1, 2, 3. Jreng lari. Kita baca coba. Kita baca supaya terus diulang. Kenapa kok terus diulang? Sampai hafal ya. Tidak usah melihat macam-macam ya. Tidak usah punya kepinginan macam-macam. Nanti diatur sendiri sama Tuhan semua ya. Ibrani 12 ayat 3. Ini sering saya ulang. Ayo dihafal. Ibrani 12 ayat 3. Gampang ya. 1, 2, 3 ya. Itu tentang nasihat supaya bertekun dengan sabar dalam iman. Perhatikan, bertekun dengan sabar dalam iman. Loh, cakep ya.
bukan dengan kelihatan. Aduh, suamiku kok tidak berubah-berubah, istriku kok tidak berubah, anakku kok tidak berubah. Itu sing ketok. Kita bersabar dengan bertekun dengan sabar, terus dididik, terus dibilangin. Mungkin kita dibilang cerewet dan lain sebagainya, tapi kalau kita maksudnya untuk kebaikan, tidak usah takut ya. Dalam iman, perhatikan ayat 3. Ini, ingatlah selalu akan Dia. Dia itu firman. 24 jam terus ingat firman. Belajar ya. Apa bisa boleh? Bisa. Jantung kita ini jalan terus, usus jalan terus, darah ini ngalir terus. Berapa galon? Muter itu 2000 galon. Perhatikan. Dan darah kita jangan bingung, tidak usah bingung kolesterol macam-macam. Darah kita itu isinya kasih Allah. Pakai iman. Ya. Mungkin dicek lab kolesterolnya tinggi, itulah cek lab. Ya. Pakai iman. Itu dikatakan di bahasa aslinya, darah kita itu isinya kasih karunia, kasih Allah. Terus, dan kalau ngomong berkelimpahan, jangan mikir berkelimpahan itu uang ya. Saya omeli Bapak Gembala kalau ngomong berkelimpahan uang. Saya tanya, Lazarus sama orang kaya, yang berkelimpahan yang mana? Yang berkelimpahan yang mana? Lazarus sama orang kaya, ya. Lazarus yang pengemis itu ya. Yang kaya, yang berkelimpahan yang mana? Yang akhirnya Lazarus itu meninggal dibawa malaikat, luar biasa. Jadi pikiran kita tuh tidak boleh ke uang terus. Selama kita pikiran ke uang, bertobat. Itu berarti mengabdi kepada Mammon. Mammon itu uang. Berkelimpahan itu di mana? Ada ayatnya, saya tidak ngarang ya. Ayo, sudah saya sering sebutkan. Ayo di mana yang hafal? Dibaca ya. Ini tadi belum selesai. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, supaya kuat dan tetap semangat. Kenapa kok lemah? Kenapa kok putus asa? Tidak ingat firman, baca, ingat terus ya. Haleluya. Berkelimpahan, ayatnya di mana? Dibaca yuk. Bu Henry tidak pernah ngarang ya. Semua dari firman, ayo dibaca. Kolose 2 ayat 7 ini sering diulang. Ayo sampai hafal. Jangan mikir uang. Haleluya, haleluya. Saya kemarin pergi tidak bawa apa-apa. Dapat macam-macam ya. Pengginang ya dapat ya. Es krim ya dapat. Aqua ya dapat. Banyak dapatnya. Untuk sarapan pagi, malam-malam ada ibu yang ngasih kompiang ya dapat. Saya bilang, saya sudah kenyang, terima kasih. Buat di kamar Bu Henry, buat besok sarapan. Saya bilang sama orang, tadi saya sarapan pakai kompiang yang kamu kasih. Kita lihat cara pemeliharaan Tuhan. Apa sih berkelimpahan? Ini loh ayat 7 ini. Ini kemerdekaan dari ketentuan-ketentuan kemanusiaan melalui hidup dalam Kristus. Itu berkelimpahan. Tadi kita sudah nyanyi semua ya. Ayat 7 perhatikan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar. Akar itu nyari makan kan? Untuk seluruh pohon, akar. Terus cari air. Terus baca firman. Terus apa? Dan dibangun di atas Dia, di atas firman. Berselubungkan matahari, bermahkotakan bintang, berdiri di atas bulan. Wahyu 12 ayat 1. Nanti nyambung semua. Ya. Haleluya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah, ayo baca sendiri, ada kan? Hatimu melimpah dengan syukur, MDS. Jadi Tuhan datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Banyak hamba Tuhan, ayo kita akan hidup berkelimpahan. Digiring kepikirannya uang. Ayo yang naik sepeda jadi naik sepeda motor. Bukan itu.
Berkelimpahan itu dibangun di atas dia, berakar di dalam dia, teguh imannya. Haleluya, haleluya. Melimpah dengan syukur. Kita pernah belajar nomor 33. Belajar ya, MDS, melimpah dengan syukur. Ayo terus, sudah kurang 5. Ayo, itu tadi tertib hidup keselamatan ada ya. Kita pernah belajar kan Efesus 2:8, 2 Timotius 1:9, ayo dihafal, Titus 3 ayat 5. Keselamatan itu kasih karunia anugerah, dipegang. Kita belajar saat ini bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat. Kita duduk di sini bukan supaya selamat, karena sudah selamat kita terus belajar. 2 Timotius 1 ayat 7 mulai bersih. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita, perhatikan firman ini ya, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Apa itu tertib? Kasih. Kasihnya Allah. Roma 5 ayat 5, sudah dicurahkan, sudah dikaruniakan Roh Kudus. Kasih Allah sudah ada semua. Sampai ada seorang yang saksi, dia itu sampai permisi bicara, dia bilang, saya itu takut sama orang yang berkerudung. Di sini dikatakan Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan. Saya pernah mancing sama Bapak Gembala, pokoknya saya kelihatan beda sendiri gitu ya. Beda sendiri saya. Mereka cuma kelihatan matanya aja. Saya duduk di dekatnya ya. Sampai anak-anak yang takut itu semalam pulang. Akhirnya kita bisa ngomong-ngomong sampai jadi seperti keluarga. Apa misi kita? Bukan di podium ini ngomong, tapi kehidupan sehari-harinya. Nanti Roh Kudus yang menerangkan sendiri ya. Kita dikasih apa tadi? Kekuatan, kasih, ketertiban. Belajar hidup tertib, angel Bu Henry. Enggak angel, sudah dikasih. Makanan aja, dimakan aja. Saya tuh belajar ya, dari mbak saya diajari. Apa sing ono nek meja gak usah cerewet. Panganan gak gelem gak usah mangan. Mbak saya kadang ajar keras, mbak saya didikan Belanda ya. Orang Jawa tapi didikannya Belanda. Apa sing nek meja dipangan. Gak gelem nyengkrik, gak usah mangan poso. Tidak akan dimasakkan yang baru, kepingin apa terus dimasakkan. Oh no. Apakah mbak saya keras? Bukan. Dididik ya. Adik-adik saya bilang, Mok, aku tidak mau nginep, tidak mau duduk. Ini jamuin tiap hari ya. Jadi saya ini dibuat rebutan kalau Sabtu. Diajak ke Ngeludo, diajak ke Ketupat. Mak saya 3 ya. Diajak ke Puncak. Mama saya itu mama aslinya di Ketupat, diambil anak oleh seorang Indonesia. Adik saya ke Pontian jual rujak semua. Tapi luar biasa hidupnya. Dan terakhir dia menikmati kasih karunia yang luar biasa. Hidup kita tuh harus bawa kasih karunia di mana-mana. Sering saya saksikan, yang mau diajak omong pertama saya. Nih aku wis nang gereja, aku wis baptis, nang gereja numpak truk di desa. Apa kehidupan kita? Harus ada orang yang menyaksikan. Ayo terus, habis waktunya ya. Mulai ini kita pernah belajar nomor 6 ini, 1 Petrus 2:12, tidak ngarang ya. Pernah belajar ini. Milikilah cara hidup yang baik. Masih ingat kalau baik itu apa? Cocok sama pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus bilang diem, jalan, ngomong. Itu harus terus terhubung. Jangan hanya terus nyanyi, ngomong terus terhubung, tapi hidupnya sakarepe dhewe. Badai nanti. Pokoknya harus terus, tidak usah takut. Sudah dikasih semua. Seperti Henok. Tadi mantu saya, Hana sudah ngajari ya, harus punya target. Pengen tahu target saya apa?
mulai kecil target saya itu ketoknya muluk ya, Kejadian 5:24. Berjalan bersama Allah sampai tinggal bersama Allah. Makanya saya tidak pernah kepingin apa-apa, sama target saya ini. Dan anak tadi bilang pasti dituruti sama Tuhan. Kerawasik. Saya kemarin pergi berdua, anak-anak kepikiran bisa malah bisa. Yang nonton saya itu banyak. Ternyata saya sudah sepuh ya. Banyak yang nonton, banyak yang ngurusi semua, banyak ya. Puji Tuhan, saya berdoa buat mereka ya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Lah ini jelas. Jadi kemarin itu di situ setiap orang yang kita lewati, jangan diem tok ya. Tuhan nyuruh kita sapa orang ini. Berarti orang ini terima kasih karunia. Itu bukan saya loh yang nyapa ya. Kristus yang nyapa mereka lewat kehidupan saya. Tinggal saya ini mau dipakai enggak. Itu loh kuncinya di situ ya. Sering saya saksikan kepada Mbak Wina. Seperti saya ke Pak Made itu bukan saya. Pak Made sendiri yang dirawat Tuhan. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, cocok dengan Roh Kudus, dan memuliakan Allah. Perhatikan, mereka harus sampai memuliakan Allah. Firman yang di dalam kita. Pada hari Ia melawat mereka. Waktunya sudah habis. Nanti saya bagikan di YouTube yang sudah masuk, catatannya saya bagikan semua. Banyak ini ya, yang lainnya nanti nyambung semua. Belajar percaya ya, belajar takut akan Tuhan, rendah hati, taat, ada ayatnya semua. Belajar terus, belajar, bersyukur itu setia. Kemarin saya lihat ada seorang suami, istrinya baru meninggal. Istrinya itu teman saya. Duduk, sebelahnya sudah ada yang lainnya ya. Kalau istrinya meninggal boleh, tidak dilarang kawin lagi. Tapi Tuhan itu cari orang yang setia, punya hati setia banyak. Saya aja kemarin lihat itu rasanya ikut sedih. Saya cuma berdoa. Saya terus tidak bilang, kamu gimana sih? Istrinya baru mati kok kangen lagi? Tidak ngomong seperti itu ya. Berdoa. Belajar bersyukur itu nanti gandeng, setia. Semua itu nanti belajar tertib ya. Nanti saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulannya. Nanti saya bagikan ya. Bagikan semua ada, semua sudah pernah belajar. Semua ada di firman, ada semua. Belajar takut akan Tuhan itu belajar rendah hati. Itu membaca firman seumur hidup cuma 70 jam. Dibaca terus sampai kalau duduk di bis tidak bisa baca, ininya keluar terus sambil ngomong ya. Kemarin banyak yang tanya, saya sambil jawab, sambil saya terus dengar firman, tetap rendah hati ya. Lemah lembut rendah hati. Oke, saya serahkan Bapak Gembala. Kita akhiri hidup di tahun 2025 ini sama tertib ya. Bukan tertib biasa, tertib hidup keselamatan. Ada semua di sini. Ini semua isinya adalah tertib hidup keselamatan. Peraturan sampai kita nanti masuk surga. Kalau nggak tertib nanti bingung loh di surga ya. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Tuhan, kita akhiri tahun 2025 ya. Minggu yang terakhir ini. Kita nanti minggu depan sudah masuk 2026. Ibadah sudah tanggal 4 ya. Cepat ya. Tahun depan kita perjamuan kudus minggu pertama ya, itu sudah tanggal 4. Ini hari ini berlalu dengan cepat.
Di firman Tuhan itu ya, kalau mau dikasih kesimpulan ya wis, kesimpulannya apa? Maca Alkitab, kalau diuraikan dalam marine ya toh, tertib hidup keselamatan, tertib di dunia ini. Ojo mau tertib di surga, tertib di dunia itu gak bisa tertib. Terus kayak apa? Tadi ceritanya kan banyak. Gak sing cilik, gak sing remaja, muda, sing tuwek, angel tertib itu. Kalau tidak belajar firman tidak bisa. Kalau tidak dikuasai Roh Kudus, gak kontak terus sama Tuhan, tidak bisa. Ya, berapa tahun yang lalu saya sudah pernah sampaikan ya. Kalau kita ini tidur di hotel, ya toh, anggap rumah sendiri. Ojo mentang-mentang bayar kok. Terus semua digawe selengkraan amburadul. Itu tidak menunjukkan perbuatan baik. Padahal kita ini dilengkapi perbuatan baik. Untuk apa? Supaya mereka melihat Yesus di dalam kita. Berapa ratus kamar itu kemarin? Di mana? Kalau si pegawainya waktu bersihkan kamarnya masing-masing, setiap pagi kan dibersihkan, dirapikan sama pegawainya. Apakah dia bisa melihat semua kamar itu dalam keadaan baik? Waduh, wis bersih kabeh ya. Wis lumayan ngurangi kerjaanku. Dia bisa melihat. Mungkin dia bisa bertanya, wong iki kok CJ apa? Saudara mau jadi orang CJ dewe enggak? The best. Itu yang dicari Tuhan. Bukan kita cari nama, enggak. Cari kemuliaan bagi Tuhan. Setelah selesai pulang ya, kita digerakkan Tuhan, perlu kasih ono ya, persen. Ya. Mungkin kita enggak ketemu orangnya. Taruh itu di bawah apa? Di bawahnya apa? Bantal apa guling. Nanti waktu dia bersih-bersih atau ya ringkis-ringkis, loh, ono apa iki? Oh, berkah. Perbuatan baik itu dituntut dalam Tuhan. Kita dilengkapi untuk apa? Bukan untuk kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi memang masuk surga itu gak gampang, saudaraku. Tapi kalau mau menjalani firman jadi gampang. Coba, ya, harus dicoba, dijalani. Nanti kita akan merasakan enaknya nurut firman. Anak kecil kalau dikasih makan baru ya, itu enak ini makan, enggak mau, ayo coba. Dipaksa-paksa. Begitu coba dicicip, oh enak, tambah. Sekarang kalau dikasih sesuatu, nolak, coba. Firman itu abot, ajarannya Bu Hendy betul, ajarannya betul, cocok firman, tapi abot. Tinggalkan. Nah, enggak terima apa-apa, saudara. Kalau mau dicicipi, pertama mungkin gak enak. Gimana ya wis dipakai lah. Tadi ya. Besok panganan. Gak doyan rewel ojo mangan. Firman Allah ini hidup. Firman Allah itu luar biasa. Ada yang manis, ada kecut, ada asin, ada pahit, gitu. Isi firman Allah kan gitu. Kesulitan, kesukaran, percobaan macam-macam makan. Taat ini, taat yang gampang, taat yang setengah angel, taat yang harus taat yang angel sekalipun. Coba makan. Nanti Tuhan itu bekerja, amin. Roh Kudus itu ngewangi kita. Dari nggak bisa jadi bisa. Dari rasanya nggak enak, nggak senang jadi senang. Memang kalau kita sudah senang belajar firman, seperti Ibu Andi mengatakan, baca ayat itu ketemu sambungannya, ketemu ini. Gak habis-habis. Cocok sama firman. Firman bilang apa? Kalau kita dapat air kehidupan,
itu jadi sumber, bisa keluar dewe, gak kita gali gitu ya. Kita makan, kita terima cari, jadi sumber itu luar biasa. Ya, haleluya. Jadi kita semua tadi Bu Eli sudah jelaskan, kita semua ini belajar sampai mati belum lulus. Mati yang meluluskan Tuhan sendiri. Kita lihat Elia, ya saat-saat terakhir belum dia diangkat, belum lulus sempurna, ya dia masih ngomel-ngomel ya. Wes Tuhan, aku ini gak luwe apik dari pendahulu-pendahulu. Ya, aku minta mati sekarang. Gak kuat. Tapi Tuhan menopang terus. Ayo Elia, ya makan. Ini tak cepai roti loh. Kamu loh tidur di tengah alas, di tengah apa itu padang pasir. Ya tak kayak roti, tak kayak ngombe, makanan, minuman. Kita baca itu, kalau kita baca itu perkembangannya luas sekali, artinya luas sekali. Elia habis makan minum, nggak terus wah kuat sehat, enggak, remuk lagi, tidur lagi. Aduh Tuhan terus gak kuat. Tuhan itu baik, kasih 2 kali. Ayo bangun Elia, makan lagi, minum lagi. Untungnya Elia ini nurut. Gak ada orang yang berat ya. Gak Tuhan-Tuhanan, gak ada firman-firmanan. Hati-hati ya. Elia makan lagi, minum lagi. Baru yang kedua dia dapat kekuatan. Jadi kalau saudara dalam ada masalah persoalan macam-macam, ya jangan sekali Tuhan gak dengar, jangan. Ya. Udah dengar firman lagi, lu kok firman pancet-pancet? Makan, terima. Yang ke-1 belum, mungkin nanti yang kedua dapat kekuatan. Kedua belum, yang ketiga. Lukas 18 ayat 1 dikatakan tidak jemu berdoa 1 kali belum, 2 kali belum, terus berdoa sampai mujizat itu nyata. Amin. Elia habis makan minum, dia jalan 40 hari 40 malam tidak makan, jalan sampai ke Gunung Horeb. Dari mana itu? Dari Tuhan. Kita tidak pikir, tidak bisa mikir. Persoalan saat saudara banyak butuh macam-macam, wis percaya aja. Makan minum belum dapat, makan minum belum kuat, makan minum, nanti ada waktunya kekuatan itu datang. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan ngomong, wah aku 2 kali loh, 3 kali, 5 tahun, 10 tahun terus. Sampai Tuhan itu nanti ada waktunya. Iya, melihat anakku ini puluhan tahun berdoa buat suaminya, berdoa buat apanya, semua macam-macam. Aduh kasihan ya. Tuhan tolong. Ya, waktu kita bukan waktunya Tuhan, tapi tetap percaya. Haleluya. Jadi memang kita ini anak, saudara ya. Anak ini dididik oleh bapak. Waduh. Saudara tahu anak-anak yang jagoan musik, jagoan piano, jago apa? Kalau lihat prosesnya setengah mati, anak itu dididik sampai nangis-nangis. Ya, tidak perlu aku tidak senang ini Pak, tapi dididik ayo sudah ini terus, digenjot terus, sampai nangis-nangis. Ya, tapi begitu dia nurut, berhasil, bukan jadi sekedar jadi juara, tapi yang jadi yang nomor 1. Amin. Didikannya angel sekali. Kalau saudara didik anak, ayo belajar, wah belajar, 2 kali 3, wes belajar OTP, lulus gak lulus, dadi wong gak dadi wong, gak dadi wong, dadi apa, dadi setan. Kamu hancur kita. Sambil mendidik, mendisiplin lagi, mendoakan. Jadi hidup kita kompleks, sangat. Ya, banyak yang perlu kita pelajari. Ya. Kalau saya dapat istri yang namanya siapa namanya? Saya sudah lupa. Bu Henry. Saya kan sering saksi ini cerita akhir tahun. Ya. Saya kan sering saksi. Dari saya itu istilahnya anak jalanan.
Iki anak buah apa, anak gedongan buah apa ya. Levelnya lain, cara didik orang tuanya lain sama keluarga saya. Ya, kita bersatu, jadi satu. Apa iso? Kasarane kalau saya ngomong anjing sama kucing, dia yang milih yang enaknya. Ya. Ya kamu anjing, tapi dia nggak mau anjing sama kucing, nggak mau. Tapi kita harus jadi satu. Ya. Dia ngajari saya, didik saya, cocok firman, karena dia sudah banyak belajar dari orang tuanya, juga dia nurut kepada orang tuanya, kepada kakek. Lah aku ki anak jalanan, ya istilahnya gitu ya, disuruh jadi satu. Dia didik saya kerengkelan, saya nuruti ajaran didikan Bu Edi. Kerengkelan enggak tambah kerengkelan, kabotan. Tapi belajar terus. Ya. Istri saya kalau naruh barang, ibu kurang 1 senti harus pas. Nah, saya itu apa itu? Tidak dong. Apakah kalian? Dasar saya tidak disuruh tertib. Nah, bapak itu anak-anaknya coba pulang sekolah sepatu, diumbar terus, ya bagus saja nanti. Lihat sendiri hasilnya. Tapi kalau dididik, ya, mana tempatnya sepatu, mana tempatnya baju kotor, mana tempatnya ini pensilmu, macam-macam. Itu dari didikan, terus menerus. Ya, memang rasanya anak itu, orang mama ini gini salah, gitu salah. Memang Tuhan melihat kita itu ya, bapak sama anak melihat seperti itu. Ayo gini. Karena apa? Dia kasih supaya kita itu besok jadi enak. Jangan nom enak, setengah tua enak, tuane gak enak. Milih mana? Nggak ada. Dari kecil sampai tua itu enak terus. Dari kecil kalau menderita, sengsara, taat, setia, gak enak kabeh. Tapi nanti setelah waktunya enak terus. Amin. Itu dari bawahnya ya. Jadi kalau kita belajar firman ini ya, berapa hari seperti camp itu ya, tidak ada habisnya. Ya. Kita lihat sudah tua-tua itu di camp itu. Akhirnya nggak kena diatur, padahal sudah sepuh. Ya, haleluya. Itu faktanya seperti itu. Itu orang Kristen saudara. Bahkan ada orang yang beragama lain, tingkah perkataannya lebih baik, itu ada. Dia belajar berbuat baik, ya bisa jadi. Ya. Tanpa Yesus belajar kebaikan, ya, bisa jadi, tapi ada batasnya, ada plafonnya. Tapi kalau dengan Yesus tidak terbatas. Ya. Kita berbuat baik bukan untuk terima kebaikan, balasan. Bahkan kita berbuat baik, dijahati, tetap berbuat. Nah, itu level kita lebih dari dunia. Kalau Nabi, aku api. Kalau saya coba macam-macam. Grides, itu dunia. Kita enggak, lain. Ajaran firman Allah ini levelnya apa? Bukan S1, S2, S3. S yang malih ini, bukan S gini ya. S yang malih ini. Itu artinya S tidak terbatas. Bisa lakoni? Gak bisa. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah tidak bisa. Ya, sak pinter-pinternya orang, sak mau usahanya orang bagaimana? Terbatas. Kita mentok, gak kuat, berdos. Itu manusia tanpa Yesus. Kalau kita dengan Yesus sampai kapanpun. Bayangkan 70 kali 7 kali berapa yang ngampuni terus, menasehati, menegur, mendidik, mengampuni, tidak terbatas.
Nanti kuasanya Tuhan juga bekerja tidak terbatas atas kehidupan kita. Ya, biarlah ini menjadi sanggup buat kita untuk masuk tahun 26 semakin membaik, semakin ya takut sama Tuhan, nurut sama firman Allah. Nanti masa sulit ini kita dipelihara Tuhan lebih dari mereka. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya. Kami berdua ini melayani Tuhan, ya. Nggak mengharapkan dari manusia, nggak mengharapkan dari jemaat, mengharap sama Tuhan. Nanti Tuhan yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Ya. Pasrah bongkoan, gandol Gusti, nurut firman, beres. Bagian beres apa? Ayo ngomong. Beres kabeh. Itu firman Allah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua kan ditambah. Diatur sama Tuhan. Tidak usah bingung. Ya, haleluya. Mari kita pakai berdiri. Kita masih dalam doa lengkap. Bapa di sorga, berkarya, bekerjalah lebih lanjut dalam kehidupan kami saat kami merenungkan firman-Mu siang malam, pagi siang malam. Biar Engkau berbicara terus kepada kami sehingga kami disadarkan terus, Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terbatas, Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas. Baik kuasanya, pertolongannya, kasihnya, segala-galanya. Tuhan tidak terbatas, bisa mengatasi setiap masalah, persoalan, problem dalam kehidupan kami. Baik pekerjaan, rumah tangga, sifat, tabiat, karakter keluarga besar kami. Tuhan, semua Engkau bisa mengatasi. Terima kasih Bapak. Juga sakit penyakit yang menaun, kami percaya Engkau bisa menghancurkan di dalam nama Yesus. Engkau bisa melepaskan di dalam nama Yesus. Sebab kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami dari awal hingga akhir tahun 2025 ini, Tuhan. Biar Engkau terus melanjutkan kasih setia-Mu di tahun 26, dan kami terus semakin taat, semakin setia, semakin sungguh-sungguh hidup takut akan Allah dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk kesan kami, Tuhan. Nathan Tantra, Tuhan tolong, haleluya, bersama istrinya, anak-anaknya semua, Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tetap percaya apapun yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan beri kekuatan mental, spiritualnya, imannya, tetap percaya. Berikan roh pengucapan syukur timbul dalam hatinya, roh memuji, menyembah Tuhan, roh tetap percaya kepada Tuhan ada dalam kehidupan keluarga besar ini, Pak. Kami percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggal di tempat ini, kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat. Kau jaga, Kau sertai, Kau lindungi, ibadah kami di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, dan segala korban yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan melanjutkan kasih setia-Mu untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar kami, suami, istri, anak, mantu, cucu, besan, mertua, keluarga kami, kakak kami, adik-adik kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara, Engkau lindungi, Engkau memberkati. Terima kasih Bapak. Dan hamba pohon dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan menyongsong untuk bertemu dengan Dia dan tinggal bersama Dia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat tahun baru, selamat hari Natal, selamat tahun baru 2026. Haleluya.